Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil proyek kita mata kuliah Teori Bahasa Otomata dari kelas B dengan dosen pengampu Ibu Ninda Khairunisa. Oke, sebelum itu perkenalkan teman saya yang pertama, Fatahira Anggita Seputri. Saya sendiri Dewi Nurhayati Lala Mentik. Dan teman saya lagi Fajar Tangguh Wibowo. Dan yang terakhir Novalias Ramadhani. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu validasi input website. Sebelum itu, sebelum kita mendemokan, jadi aku akan jelasin dulu tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengimplementasikan sistem validasi input pada sebuah halaman web. Sistem ini dirancang untuk memvalidasi 3 jenis data. Yang pertama itu alamat email, nomor telepon, dan kata sandi. Validasi bertujuan memastikan integritas data yang dimasukkan oleh pengguna sebelum data disimpan atau diproses lebih lanjut. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan data yang dapat merugikan sistem atau pengguna. Deskripsi masalahnya. Masalah yang ingin diselesaikan adalah banyaknya data input yang tidak sesuai dengan format standar, yang dapat mengakibatkan kegagalan pada sistem back-end atau pemrosesan data. Misalnya alamat email yang tidak valid, tidak dapat digunakan untuk komunikasi, nomor telepon yang salah dapat menyulitkan verifikasi, dan kata sandi yang lemah yang meningkatkan resiko keamanan. Dengan validasi yang tepat, kesalahan ini dapat diminimalisasi. Oke. Jadi lingkup dan batasan. Lingkupnya, alamat email tuh harus mengikuti format standar email seperti lala@gmail.com atau nomor telepon harus terdiri dari angka dengan panjang 10 sampai 15 karakter dan dapat diawali dengan tanda plus. Kata sandi juga harus minimal 8 karakter, mencakup huruf besar, huruf kecil, dan angka. Batasannya, validasi hanya dilakukan di sisi front-end dan server menggunakan PHP demo. Sistem tidak memeriksa apakah email atau nomor telepon benar-benar aktif. Jadi dia tuh cuma itu aja validasinya. Jadi dia nggak ngecek aktif apa enggaknya gitu. Tidak ada inskripsi pada kata sandi dalam konteks validasi. Oke, yang kedua, landasan teori. Validasi input adalah proses memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan kriteria atau format yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mencegah data yang tidak sesuai, memasuki sistem, dan meningkatkan kualitas data. Oke, next Mbak. Yang ketiga, desain dan implementasi. Regex. Regex digunakan untuk mendeskripsikan pola string sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam proyek ini, regex diaplikasikan untuk memvalidasi format. Kalau di email tuh, pola regex untuk email tuh memverifikasi struktur seperti yang tadi itu harus ada strukturnya kayak lala gmail.com gitu. Terus kalau nomor telepon juga karakternya harus angka dan panjang tertentu. Terus kalau kata sandi itu harus huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi contoh regex-nya juga ada kayak gini kan, nggak mungkin aku sebutkan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelasin oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke desain otomata. Yang pertama yaitu desain otomata untuk validasi email. Penjelasannya yaitu otomata ini memvalidasi format email dimulai dari 0, input berupa karakter huruf besar, huruf kecil A sampai Z dan juga huruf besar A sampai Z. Dan juga simbol-simbol dan angka dan juga simbol-simbol seperti berikut. Diterima dan berpindah ke Q1. Di Q1, karakter tambahan untuk nama pengguna diterima secara berulang hingga diterima simbol add diterima yang membawa ke Q2. Dari Q2, input berupa karakter huruf kecil A sampai Z dan huruf besar A sampai Z dan juga angka untuk bagian domain diterima. Berpindah ke Q3, di mana karakter tambahan diterima hingga titik atau dot, membawa ke Q4. Di Q4, karakter huruf kecil dan juga huruf besar untuk domain tingkat atas
atau TLD diterima, berpindah ke Q5, di mana TLD tambahan diterima hingga mencapai keadaan akhir Q5. Email valid memiliki format seperti yang disebutkan tadi, lala at gmail atau domail.com dengan bagian nama penggunaan domain dan TL yang sesuai pola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatahira. Baik, untuk desain otomata ini menggunakan NFA untuk validasi nomor teleponnya. Kemudian otomata ini tuh memvalidasi nomor telepon dengan panjang tuh 10 sampai 15 digit. Kemudian dari key 0 ini dapat menerima input berupa angka 0 sampai 9 yang nantinya akan menuju ke key 2 atau tanda 1 tanda plus yang nantinya akan menuju ke key 1 sebelum menuju ke key 2. Kemudian angka 0 sampai 9 ini nantinya akan diterima secara berulang di key 2 sampai dia itu akan berpindah ke key 3 ketika digitnya ini sudah memenuhi 10 sampai 15. Nomor telepon yang valid itu seperti tadi yang valid itu ada 15 sampai 10 sampai 15 digit atau tanpa tanda plus juga bisa langsung ke 0 sampai 9. Oke, untuk desain otomata selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Fajar. Oke, selanjutnya yaitu desain otomata untuk validasi kata sandi. Penjelasannya yaitu otomata ini memvalidasi kata sandi sesuai dengan kriteria regex. Dimulai dari Q0, input dan 4 berupa huruf kecil A sampai Z yang berpindah ke Q2. Angka 0 sampai 9 menuju ke Q1 atau huruf besar A sampai Z menuju Q3. Setelah memasuki salah satu step ini, karakter tambahan yang valid A sampai Z, huruf kecil dan huruf besar A sampai Z dan juga angka atau simbol khusus seperti @ dan seterusnya ini diterima secara berulang di Q4. Ketika panjang kata sandi mencapai 8 karakter atau lebih, transaksi menuju ke keadaan akhir kalimat terjadi. Kata sandi valid adalah yang memenuhi syarat minimal memiliki huruf kecil, huruf besar, angka, simbol khusus, dan panjang minimal kurang lebih sama dengan 8 karakter. Oke, selanjutnya masuk ke implementasi yang akan dijelaskan oleh Mas Noval. Saya berikan. Oke, terima kasih. Untuk implementasi mungkin bisa di-share screen aja ya sama saya gitu. Oke, ini adalah bentuk implementasi dari dua desain atau tiga desain otomata yang telah kami buat. Itu berupa validasi email, kemudian validasi nomor HP dan password. Nah, jadi kami memanfaatkan yang namanya teori regex. Nah, jadi untuk pemanfaatannya sendiri itu menggunakan HTML. Jadi di HTML ini sebagai kayak kerangka dari untuk memperbagus tampilannya saja. Kemudian untuk uh, pemanfaatannya sendiri itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi di sini pertama tuh kita namanya mendeskripsikan kayak menginisialisasi sebuah variabel atau atribut yang namanya email R, phone R, dan password R. Kemudian isinya itu null. Kemudian ada yang namanya success message, isinya juga null. Kemudian hash error yang bernilai false. Nah, kemudian kita mulailah membaca. Jadi si server itu tadi, kalau kita mengirimkan email, phone, dan password, nah itu bakal diterima dengan mengirimkan namanya request method yaitu post gitu. Kemudian kita lakukan yang pertama itu adalah pengecekan email dan
email, nomor handphone, dan password gitu. If empty email and empty phone and empty password has error sama dengan true gitu. Jadi kemudian untuk email validasi yang pertama, nah ini di sini ada menggunakan konsep regex, yaitu awalnya harus dimulai dengan huruf kayak bebas. Ini diperbolehkan huruf besar dan huruf kecil. Nah, dari abjad A sampai Z. Kemudian boleh juga diikuti dengan angka 0 sampai dengan 9, dan juga boleh diikuti dengan karakter khusus seperti titik, underscore, persen, plus, ataupun minus. Kemudian dilanjutkan wajib dengan menggunakan kayak karakter add, dan kemudian dilanjutkan dengan nama domain gitu. Nah, jadi untuk untuk konsep regex untuk validasi dari email tersebut. Jadi di sini akan membaca kalau jika email error, maka email tidak sesuai dengan yang diharuskan atau yang dideskripsikan di konsep regex ini, maka akan muncul format email tidak valid atau format yang benar, dan muncul format yang benar. Contohnya ini example @domain.com gitu. Ini untuk yang validasi email tersebut. Nah, kemudian ini yang untuk validasi nomor handphone. Nah, jadi di validasi nomor handphone ini nih yang tanda petik yang segitiga ini menandakan bahwa pencocokan harus dimulai dari awal string. Kemudian ada yang kayak tanda plus sama tanda tanya gini. Nah, itu memperbolehkan tanda tambah di awal string. Ini sebenarnya opsional. Jadi seperti ini contohnya nih, plus 62812. Nah, itu boleh kalau untuk nomor telepon gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memperbolehkan hanya angka 0 sampai 9 untuk awalnya gitu. Jadi 0 sampai 9 awalnya, kemudian diikuti dengan ini untuk panjang dari seluruh karakter nomor handphone tersebut. Jadi panjangnya itu berkisar antara 10 sampai dengan 15. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu. Jadi misal kalau kita buat plus 62 08 12 34 56 78 90, nah itu boleh. Nah, jadi tidak salah gitu. Kemudian ini untuk password validasi. Nah, password validasi ini sama menggunakan konsep regex juga. Jadi dilakukan pencocokan jika ininya tidak sama dengan break match yang aturan passwordnya ini. Nah, ini aturan passwordnya kayak ya sama, ini dimulai dari awal string. Pencocokan harus dimulai dari awal string, kemudian ini tanda tanya sama dengan titik itu mengharuskan string memiliki setidaknya satu huruf kecil antara A sampai Z, dan juga ini sama setidaknya tuh memiliki karakter juga huruf besar dari A sampai Z gitu. Jadi campuran antara huruf kecil, huruf besar, dan juga kombinasi dari karakter gitu. Jadi kalau misal passwordnya itu hanya mengandung huruf kecil saja semua, dan juga ada huruf besarnya tapi tidak mengandung karakter, nah itu karakter atau angka, nah itu juga termasuk salah gitu. Jadi akan dimunculkan yang namanya password harus minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka gitu. Mungkin ini untuk sebagai pelengkapnya saja. Nah, mungkin untuk kode programnya bisa dilihat di sini. Nah, ini mungkin kita clear dulu. Nah, misal kita memasukkan nama email yang tidak sesuai dengan format email tadi. Misalnya kita masukkan Agus template.com. Nah, nggak ada format add-nya gitu. Kita cek. Nah, format email tidak valid. Format yang benar example@domain.com. Nah, makanya harus diikuti dengan karakter add gitu. Kemudian kita akan coba lakukan pengecekan pada phone number. Nah, di phone number ini cobalah kita masukkan
Misalnya kombinasi dari angka 08, 13. Kita selipin satu huruf gitu. Jadi coba kita akan tes. Nah, format nomor telepon tidak valid. Gunakan format +62. Nah, ini pakai 08 juga boleh. Nah, ini kita hapus A-nya. Ini kemudian kita ganti dengan yang benar. Dengan nama, ditambahkan dengan nama domainnya juga. Misalnya, kemudian kita coba. Nah, validasi sukses. Semua input valid. Berarti ininya valid. Dan juga coba. Ini kita ganti dengan misalnya +62. Kita coba. Ini 2. 13, 3282, 14. Terus cek. Sama, tetap valid gitu. Nah, untuk terakhir untuk password. Nah, di bagian password, ini kita coba. Misalnya kita masukin huruf kecil semua. Ini saya masukkan Noval 23. Nah, ini tidak valid karena saya masukkan itu tadi passwordnya itu Noval 123 dan itu tidak ada kombinasi huruf besarnya gitu. Nah, jadi coba kita masukkan ada kombinasi huruf besarnya. Nah, maka validasi sukses gitu. Dan otomatis bakal hilang juga. Nah, ini tidak karena tadi saya memasukkan yang namanya kayak tidak ada tidak ada kombinasi angkanya. Jadi full huruf doang. Nah, jadi yang benar itu oke. Maka validasi bakal berhasil gitu. Mungkin itu saja untuk demo dari programnya dengan memanfaatkan konsep regex-nya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman saya yang sudah membantu menjelaskan dan juga yang tadi sudah mendemokan program kita. Jadi, kesimpulannya, sistem validasi input ini berhasil mengimplementasikan menggunakan regex pada PHP. Hasil menunjukkan bahwa validasi regex dapat memastikan data input sesuai dengan format yang diinginkan, meningkatkan kualitas data, dan mencegah kesalahan dalam proses. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa kami presentasikan hasil dari kerjasama kami membuat proyek ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.